Kembali disergap pemirsa, video penangkapan pelaku pencurian motor di Palembang, Sumatera Selatan viral. Pelaku diduga memiliki ilmu kebal sehingga tahan pukul saat dihakimi massa. Penangkapan pelaku pencurian motor yang tahan pukul saat dihakimi warga ini terjadi di Jalan Kapten Anwar Sastro, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Video amatir penangkapan ini pun viral di media sosial. Warga menduga pelaku yang kepergok saat akan beraksi memiliki ilmu hitam kebal pukul. Sementara pelaku yang berhasil ditangkap petugas mengaku tak merasa sakit saat diamuk warga dan berdalih tak memiliki ilmu kebal. Pelaku menyebut nekat mencuri lantaran tak punya pekerjaan dan faktor ekonomi. Enggak ada rasa sama sekali. Nggak ada rasa sama sekali. Itu kita pakai apa ya? Ada semacam ilmu atau gimana? Enggak ada, jimat-jimat enggak ada. Kok bisa nggak terasa sakit kayak gitu? Pada waktu dipukul pakai besi, kayu. Enggak tahu. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti sebilah pisau, kunci letter Y, dan sepeda motor milik korban. Dari pemeriksaan, polisi juga memastikan pelaku tidak memiliki ilmu kebal tahan pukul. Punya ilmu kebal? Enggak punya ilmu kebal karena tersangka ini dilihat sendiri tadi bahwasanya memiliki 2 luka robek di bagian kepala dan lebam-lebam di bagian muka dan kaki. Jadi kalau untuk berita yang beredar bahwasanya tersangka ini kebal dengan senjata itu tidak benar. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Ilir Timur 1 Palembang dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan perampok beraksi menggasak lemari besi berangkas di rumah warga. Namun saat melarikan diri, mobil perampok hilang kendali dan terguling. Kawanan perampok langsung menjadi bulan-bulanan massa hingga nyaris tewas. Seorang pelaku perampokan nyaris tewas diamuk massa. Pelaku tertangkap warga setelah membobol sebuah rumah di Desa Batu Gunggung, Kecamatan Gunung Sitember, Dairi, Sumatera Utara. Kawanan perampok masuk ke rumah Bandar Tarigan sekitar pukul 1.30. Perampok mengancam korban dengan senjata tajam dan membawa lari sebuah berangkas lemari besi. Pembantu korban melihat dan langsung berteriak minta tolong. Kawanan perampok kabur dengan sebuah mobil. Namun diduga akibat panik dikejar warga, pengemudi mobil hilang kendali dan mengalami kecelakaan. 4 orang perampok tertangkap, sementara 1 orang berhasil melarikan diri. Bahwa 1.30 tersebut ada masuk ke rumah 4 orang, dilihat dari CCTV dengan membawa pisau, dengan menutup wajah, ada dengan selimut, dengan masker. Pada saat mereka masuk, ternyata yang mempunyai rumah terbangun, namun diancam. Keempat pelaku masuk lewat pintu belakang rumah. Pelaku berhasil menggotong berangkas lemari besi berisi uang 5,5 juta rupiah. Diduga para pelaku telah mengenal kondisi dalam rumah sehingga tahu lokasi lemari besi. Keempat pelaku diamankan di Mapolres Dairi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara seorang pelaku berinisial IS masih dalam pengejaran polisi. Dari Dairi, Sumatera Utara, Irwansyah Sitepu melaporkan. Seorang remaja tega membacok bibinya karena telah menyetujui keinginan ibunya untuk menikah lagi. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka parah di tangan kanan. Korban tak terima ibunya yang telah bercerai memiliki suami baru. Seorang remaja berusia 13 tahun diamankan tim Piton Polsek Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Remaja berinisial GL diduga telah menganiaya tante atau bibinya sendiri. Polisi mengamankan GL di rumahnya di kawasan Piai, Kecamatan Lubuk Begalung. Bersama GL, polisi mendapati sebilah senjata tajam parang yang digunakan untuk menganiaya bibinya. GL nekat menganiaya bibinya Sus 30 tahun karena emosi. GL tidak terima, korban menyetujui keinginan ibu GL untuk menikah lagi setelah bercerai dari suaminya beberapa tahun lalu.
Pelaku sakit hati terhadap bibinya sendiri karena setuju orang tuanya menikah kembali, yaitu ibunya. Hubungan pelaku dengan korban apa? Untuk hubungan pelaku dengan korban yaitu antara keponakan yaitu pelaku dan korban adalah bibinya sendiri. Akibat penganiayaan, korban Sus mengalami luka parah di bagian tangan kanan. Korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Sementara pelaku GL dijerat dengan pasal pidana tentang penganiayaan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews, melaporkan. Pemirsa, kasus penculikan 8 orang anak menggegerkan warga Depok. Seluruh korban selamat setelah 4 korban berhasil ditemukan di Kramat Jati, Jakarta Barat. Polisi menyebar sketsa wajah pelaku yang mengiming-imingi para korban dengan pertandingan game online berhadiah. Suasana haru menyelimuti kantor Polsek Sukma Jaya Depok saat 4 anak korban penculikan dipertemukan kembali dengan keluarga mereka. Dengan demikian, 8 anak yang diculik seorang pria tak dikenal pada 27 Juni lalu, seluruhnya berhasil diselamatkan. 4 anak yang diculik di kawasan Pasar Agung Sukma Jaya Depok ini ditemukan di kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. 4 anak lainnya kabur dari tangan penculiknya dengan cara berpura-pura buang air kecil di kawasan Taman Universitas Indonesia Depok. Beberapa anak yang tadi sempat kita ajak untuk mengenali pelaku maupun korban yang lain, teriak. Itu ada satu lagi kawan kita, namanya si A, begitu teriak. Si pelaku ya sempat mendengar dan dia berhasil melarikan diri. Sempat juga kita kejar ya pelaku masuk ke pasar Kramat Jati, namun berhasil meloloskan diri ya. Penculikan 8 anak di Depok ini sempat viral. 8 orang anak dibawa seorang pria tak dikenal dengan modus menawarkan ikut pertandingan game online berhadiah. Polisi telah menyebar sketsa wajah pelaku agar masyarakat dapat melapor sekaligus waspada. Namun polisi belum dapat memintai keterangan para korban karena mempertimbangkan kondisi psikologi para korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Satpol PP gerebek diskotik yang melanggar PSBB transisi di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Dari pengintaian diduga diskotik buka sejak malam sampai pagi hari. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Sergap.